Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 112 bagian pertama. Disimak sampai beres karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang didahului baris fathah. Cara baca huruf qafnya dipanjangkan 2 harokat. Idqalal. Selanjutnya ada hukum tajwid yang disebut dengan alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf H. Maka cara bacanya lam dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Idqalal hawa. Wa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan wawunya 2 harokat. Idqalal hawariyuna. Huruf ra dibunyikan secara tartik sebab ra berharokat kasroh. Cara bacanya ra dibaca tipis, pangkal lidah datar. Al-hawariyuna. Masuk ke huruf ya yang bertasydid, ini cukup dibaca dengan nabar. Nabar artinya menaikkan intonasi suara kita lebih tinggi dari huruf-huruf di sampingnya. Hawariyuna. Jadi tidak perlu dibaca dengan menahannya karena ini bukan idgham bigunah. Apa bedanya dengan ya tasydid yang idgham bigunah? Kalau idgham bigunah sebelumnya harokatnya harus tanwin, kalau enggak ada huruf nun sukun. Kalau ini tidak ya. Al-hawariyu. Yu hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya ya dipanjangkan 2 harokat. Al-hawariyuna ya. Ya hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab ya berharokat fathah panjang. Cara membacanya ya kita panjangkan 2 harokat. Ya-i. I hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Maka cara bacanya huruf ain kita panjangkan 2 harokat. Ya Isa. Sa jika berhenti hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Alifnya ini alif bengkok atau alif maksurah ya. Cirinya didahului, salah satunya didahului harokat fathah ya. Jadi kalau ada huruf yang begini tapi sebelumnya kasrah maka itu ya sukun. Kalau ada huruf seperti ini sebelumnya fathah maka ini alif ya. Jadi kalau berhenti panjangin ya Isa, panjang 2 harokat. Namun jika diwasolkan atau diteruskan maka mad ini gugur. Sinnya jadi pendek. Ya Isad. Namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Sebab di sini ada iltiqai syakinain, yaitu pertemuan 2 huruf sukun. Huruf sukun pertama huruf mad alif, huruf sukun kedua ba.
Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Ya Isab. Nah, yang ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal juga kalau di tengah tidak dibaca. Kalau di awal baru dibaca dengan harokat tertentu. Ya Isab. Huruf ba sukun dihukumi dengan qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini asli bawaan dari kalimah ini ya, kalimah ibna, dan ada di tengah bacaan ya. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ya Isa bin Maryam. Huruf ra sukun dibaca secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya fathah. Maka ra dibaca dengan tebal. Maryamahal. Huruf lam sukun disebut dengan lam mutlak atau boleh juga idhar mutlak ya. Dengan syarat di depan huruf lam sukunnya bukan huruf lam, bukan huruf ra. Dibaca lamnya ini jelas, tidak memantul, tidak ditahan. Hal yas. Huruf sin salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Sofir artinya berdesis seperti suara binatang, yaitu seperti suara ular. Yas. Hal yastati. Ti hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Maka huruf to panjangkan 2 harokat. Yastati'u. Rabbuk. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah, maka ra-nya dibaca dengan tebal. Rabbuk. Nah, kemudian kaf apabila berhenti, hati-hati ketinggalan hamznya atau sifat anginnya ya. Jadi kaf dari segi suara sifatnya syiddah, kuat, tertahan, rabbuk. Dari segi angin keluar anginnya, rabbuk. Nah, untuk kaf yang sukun keluar anginnya itu terakhir belakangan, rabbuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk apabila berhenti. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.